Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Arinda Syeka Putri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, prodi Psikologi. Nah, di sini saya meminta kakak dan abang untuk masuk ke dalam video untuk menyelesaikan tugas UAS Psikologi Kesehatan. Nah, jadi di sini saya tuh mau menjelaskan dan mengedukasi serta mempromosikan psikologi kesehatan. Di sini saya tuh akan membahas tentang GERD dan stres. Nah, kalian pasti pernah kan pas lagi banyak tugas, begadang, overthinking, tiba-tiba dada tuh terasa kayak panas, terus tenggorokan tuh terasa pahit, terus perut juga kayaknya tuh rasa-rasa nggak nyaman. Nah, banyak yang mengira itu tuh hanya karena telat makan, padahal kondisi psikologis seperti stres juga bisa berpengaruh terhadap munculnya gejala GERD. Nah, di video kali ini tuh saya akan membahas hubungan antara GERD dan psikologi serta bagaimana cara mencegahnya. Nah, kita ketahui dulu apa itu GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan karena katup antara lambung dan kerongkongan tidak menutup dengan sempurna. Akibatnya muncul gejala seperti dada terasa panas atau heartburn, terus rasa asam atau pahit di mulut, sering bersendawa, mual, hingga batuk yang tidak kunjung sembuh. Hubungan GERD dengan psikologi. Sebagai mahasiswa psikologi, kita belajar bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi juga kondisi psikologis. Salah satu faktornya tuh yaitu stres. Saat kita mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat tubuh berasa dalam kondisi siaga. Pada beberapa orang, stres dapat meningkatkan produksi asam lambung dan membuat kerongkongan menjadi lebih sensitif terhadap asam. Akibatnya, gejala GERD bisa terasa lebih sering atau lebih berat. Nah, yang menarik, hubungan ini bersifat dua arah. Stres dapat memperburuk GERD, tetapi GERD sering kambuh juga bisa membuat seseorang menjadi lebih cemas, sulit tidur, bahkan takut beraktivitas. Inilah yang disebut sebagai siklus antara kondisi fisik dan psikologis. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah GERD nih? Yang pertama, pastinya makan dengan teratur. Lalu, hindari langsung berbaring setelah makan. Pastinya kan kalau kita selesai makan tuh rasa kenyang, nyaman tuh rasa pengen tidur kan, langsung baring. Nah, itu nggak boleh. Terus batasi makanan yang memicu gejala seperti makanan pedas, berlemak, kopi, atau minuman bersoda, dan jangan pernah mengonsumsi alkohol. Lalu selanjutnya tidur yang cukup. Setelah itu kelola stres. Nah, gimana sih cara untuk biar kita tuh nggak stres? Itu tuh kita bisa berolahraga, kita bisa relaksasi. Terus misalnya ada masalah nih kita nih, jangan dipendam. Kalau bisa diungkapin aja, diceritakan ke orang yang kita percayai, misalnya keluarga, teman, terus misalnya punya pasangan ya bisa ke mereka. Lalu lakukanlah misalnya hobi, misalnya menggambar. Kalau lagi stres boleh menggambar, atau juga mancing juga nggak apa-apa. Nah, misalnya nih udah olahraga juga, udah menjaga pola makan, pola tidur, tapi masih takut kalau penyakit itu datang. Kita bisa check up atau konsultasi ke dokter minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau misalnya nggak sempat nih mau datang ke rumah sakit atau rumah sakit terdekat, kita bisa download aplikasi atau kita konsultasi online. Kan sekarang tuh zaman sekarang udah ada namanya aplikasi Halodoc atau AI.
Nah, itu boleh. Kalau misalnya masih kurang yakin, boleh kita langsung periksa ke rumah sakit terdekat atau mungkin dokter-dokter spesialis, dokter praktek juga boleh. Nah, intinya perubahan kecil dari kita hari ini akan berdampak besar untuk besok. Semoga edukasi saya dan informasi dari saya bermanfaat bagi kakak, abang, dan untuk semuanya, sebagai bekal untuk menciptakan perubahan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kakak dan abang setelah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berceramah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.